Sebagai umat muslim, kita hendaknya senantiasa menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jangan sembarangan menyantap makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Karena dapat menjadi salah satu sebab doa terus ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah terjadi oleh salah satu ulama yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahumullah. Meskipun Ibrahim bin Adham adalah ulama yang mansur, seorang sufi dan zuhud, namun doanya pernah tertolak selama 4 bulan hanya karena sebutir kurma. Siapa yang menyangka hanya karena sebutir kurma Ibrahim bin Adham harus menanggung dosa, meskipun ia melakukannya secara tidak sengaja, tetap saja bisa berakibat fatal terhadap kehidupannya. Padahal Ibrahim bin Adham rahimahumullah mampu membeli kurma bukan hanya 1 kilogram, bahkan pohonnya pun dapat dibeli jika beliau mau. Penasaran terhadap hukuman yang menimpanya, kemudian Ibrahim bin Adham mencari sumber masalahnya untuk membayar dosa-dosanya. Ibrahim bin Adham pergi mengunjungi si pemilik kurma yang tak sengaja kurmanya ia ambil saat membeli kurma. Beliau berencana untuk meminta maaf dan meminta dihalalkan atas kurma yang ia makan. Namun celakanya, ketika ia telah sampai sana, sang pemilik kurma ternyata sudah meninggal dunia. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya dan bagaimana kisah kelanjutannya? Apakah 1 butir kurma yang menyebabkan doa Ibrahim bin Adham rahimahumullah tertolak selama 4 bulan ini tergolong buah khusus? Untuk itu, mohon tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahan penafsiran kisah ini. Kita akan membahas kisah wali Allah yang doanya tak terkabul hanya karena sebuah kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kisah kali ini dikutip dari kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Ibrahim bin Adham dilahirkan di Balkah yang sekarang adalah Afghanistan. Bukan hanya di negaranya, Ibrahim bin Adham juga merupakan salah satu ulama yang mansur di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ibrahim bin Adham memiliki nama lengkap yaitu Hazrat Sultan Ibrahim bin Adham bin Mansur al-Balkhi al-Ijil Abu Ishaq. Pada mulanya, beliau seorang raja yang memiliki kerajaan besar. Namun, sebagai seorang raja dan sekaligus sufi besar, beliau lebih memilih hidup zuhud dengan berkelana ke berbagai tempat daripada mengurusi kerajaan beserta isinya. Singkat cerita, suatu hari setelah menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Sebagai bekal perjalanan, beliau membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim bin Adham melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Beliau menyangka kurma itu bagian dari 1 kilo kurma yang ia beli. Kemudian Ibrahim bin Adham memungut dan memakannya. Setelah itu, beliau langsung berangkat menuju Masjidil Aqsa. 4 bulan kemudian,
Ibrahim bin Adham tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, beliau memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah Sakra. Ibrahim bin Adham salat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba, beliau mendengar percakapan dua malaikat tentang dirinya. Salah satu malaikat berkata, "Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah," kata malaikat yang satu. Dijawab sama malaikat satunya, "Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu dia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram," jawab malaikat yang kedua. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham terkejut bukan main. Ternyata selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahaladzim. Ibrahim bin Adham beristighfar. Beliau langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah, bermaksud menemui pedagang tua yang menjual kurma kepadanya untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, Ibrahim bin Adham langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi beliau tidak menemukan pedagang tua itu. Beliau hanya menemukan seorang anak muda. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana pedagang tua itu sekarang?" Kemudian anak muda itu menjawab, "Bapak tua itu adalah orang tua saya. Beliau sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya pedagang kurma." Ibrahim berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya mau minta penghalalan?" Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya pada 4 bulan yang lalu itu. "Nah, begitulah," kata Ibrahim bin Adham setelah bercerita. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, "Engkau sebagai ahli waris orang tuamu, maukah menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya?" Dijawab sama pemuda itu, "Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya." Ibrahim berkata, "Di manakah alamat saudara-saudaramu? Biar kutemui mereka satu persatu." Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meminta alamat 11 orang saudaranya, Ibrahim bin Adham pergi menemui mereka satu persatu. Walaupun jarak mereka berjauhan, akhirnya selesai juga permohonan maaf beliau. Mereka semua setuju untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan Ibrahim bin Adham. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah kembali berada di bawah kubah Sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap di antara mereka. Salah satu malaikat berkata, "Itu Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain." Malaikat satunya menjawab, "Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Dia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu." Diri dan jiwa Ibrahim
kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang dia sudah bebas. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tertolaknya ibadah karena sesuatu yang bukan hak kita, baik sengaja ataupun tidak. Dari kisah tersebut di atas, bisa kita bayangkan bahwa hanya demi mendapat kehalalan sebutir kurma dari seseorang, Ibrahim bin Adham rela menempuh perjalanan ratusan kilo dan berbulan-bulan. Kita tahu bahwa salah satu syarat diterimanya doa dan amal ibadah kita adalah rezeki yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu makanan ataupun minuman. Jika hanya sebiji kurma, sebuah doa tidak diterima, bagaimana dengan kita yang hartanya bercampur antara halal dan haram? Cerita ini seolah menampar kita. Jangankan sebutir kurma, mungkin sudah tak terhitung beberapa banyak hak orang lain yang sudah kita rebut selama ini. Dengan menghalalkan segala cara berbisnis, menggarap proyek, berpolitik, berkuasa untuk mendapatkan materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk kita. Namun, apa yang ada di bumi ini, ada yang halal dan ada yang haram. Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Ibrahim bin Adham memakan kurma yang halal zatnya, namun tidak halal cara mendapatkan. Akhirnya ia meminta kehalalan agar halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Semoga rezeki kita semua mengandung kedua unsur tersebut, diberi kemudahan mendapatkan rezeki yang halal, serta terhindar dari barang yang subhat dan haram. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Maka berakhirlah kisah wali Allah yang doanya tak terkabul hanya karena sebuah kurma. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.